Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat An-Nur, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya yang di rumah tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat. Baik khususnya untuk para peserta An-Nur Fest 2022. Baik, hari ini agenda kita adalah technical meeting bersama para penanggung jawab lomba. Kalian sudah siap? Baik, sebelum masuk di technical meeting, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Direktur Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo, Ustadz Zulfikar Akbar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya lah Anda semuanya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang terpilih, Anda semuanya mampu ikut berkompetisi di acara An-Nur Fest tahun 2022. Yang kedua, salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjadi wasilah sehingga kita semua mampu menjadi seorang yang beriman, mampu menjadi seorang yang Islam, mampu menjadi seorang yang ihsan. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama adalah, adik-adik adalah anak-anak yang hebat, adik-adik adalah anak-anak yang dipilih dan terpilih di lembaganya masing-masing. Ketika kami umumkan perlombaan ini, kami umumkan ini adalah lomba di tingkat nasional. Kami umumkan ke sekolah-sekolah, lalu kawan-kawan Anda di lembaga-lembaga Anda, di sekolah-sekolah Anda, ketika mendengarkan ada lomba ini, ada sebagian dari mereka, saya tidak mau ikut lomba ini, dia saja yang ikut. Dan kemudian Anda ketika mendengarkan lomba ini, Anda semuanya berkata, aku akan mengikuti lomba ini, dan aku yakin aku akan berusaha sebaik mungkin, dan dengan seluruh usahaku ini aku serahkan, aku tawakalkan kepada Allah bahwa aku akan menjadi yang terbaik di lomba ini. Dan saya yakin Anda semuanya, adik-adikku, adalah orang-orang terhebat, orang-orang terpilih di kalangan teman-teman Anda sekalian. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, marilah kita merefleksikan sebuah surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Sadaqallahul adzim. Potongan ayat ini berarti, terjemahan bebasnya, dan di setiap orang, setiap kawasan itu memiliki kiblatnya masing-masing, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Adik-adikku yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar, ketahuilah bahwa Anda semua berada di tempat-tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, yang berada di atas bumi ini. Ada yang berada di Pulau Jawa, ada yang mengikuti lomba ini di Pulau Sumatera, ada yang mengikuti lomba ini mungkin dari Sulawesi atau Kalimantan. Ketahuilah bahwa Anda semua berada di tempat yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda-beda, tapi ketahuilah perintah Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba, kata berlomba-lomba ini bukan kata yang statis, bukan kata yang hanya tetap berlomba atau menghasilkan satu hal, tetapi terus-menerus berkarya, terus-menerus berusaha, terus-menerus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan saya yakin Anda yang mengikuti lomba ini, Anda semuanya
adalah memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Ikutilah lomba ini, berusahalah. Yang terpenting itu bukan menjadi pemenang, tapi yang terpenting adalah prosesnya. Bagaimana Anda proses untuk menjadi yang terbaik di masa yang akan datang. Dan semua proses itu akan menjadikan diri Anda yang di masa yang akan datang. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi ya yang sudah kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur kita Bapak Zulfikar Akbar Ramadan. Kali ini masuk di technical meeting lomba yang pertama, yaitu mendongeng kisah Islami. Akan disampaikan oleh Ustazah kita yang sangat cantik, Ustazah Dianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan technical meeting lomba mendongeng kisah Islami. Lomba Islami diikuti oleh semua siswa SD MI sederajat dalam satu kategori. Tema materinya kisah Nabi atau sahabat Nabi. Petunjuk teknis pelaksanaan yang pertama, peserta mengirimkan video mendongeng dengan ketentuan durasi lomba maksimal 7 menit. Peserta memakai ID card peserta yang dipasang di dada sebelah kiri. Nomor urut peserta ditentukan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Video diambil dengan sekali tag tanpa proses editing. Mendongeng disampaikan dengan tanpa pengeras suara. Saat mendongeng, peserta tidak diperkenankan menggunakan teks. Pembimbing tidak dibenarkan dalam masuk frame lomba pada saat lomba berlangsung dengan alasan apapun. Video menampilkan full body peserta dengan landscape. Yang kedua, peserta boleh memakai alat peraga atau yang lainnya untuk membantu dalam lomba mendongeng. Yang ketiga, peserta lomba memakai aksesoris yang mendukung. Keempat, peserta tidak perlu memperkenalkan diri. Yang kelima, video diupload pada Google Drive dan link dikirim menyusul. Yang keenam, pengumpulan video terakhir tanggal 17 Maret 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, penjurian babak penyisihan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 17 Maret 2022. Selanjutnya akan terpilih peserta terbaik yang masuk ke babak final dan diumumkan pada tanggal 22 Maret 2022 melalui Zoom meeting. Selanjutnya, teknis babak final. Yang pertama, peserta masuk ke ruang breakout. Kedua, urutan peserta ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, peserta menggunakan perangkat PC atau laptop atau handphone yang dilengkapi dengan kamera dan input-output suara serta jaringan internet yang memadai. Dan yang terakhir, peserta memakai ID card peserta yang dipasang di dada sebelah kiri. Lalu, selama proses pelaksanaan babak final, peserta menghadap ke kamera atau juri. Peserta menyampaikan dongeng dengan cerita yang tidak sama dengan yang disampaikan di babak penyisihan. Durasi lomba antara 7 sampai 10 menit. Hasil akhir adalah juara 1, 2, dan 3 yang akan diumumkan pada puncak acara hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Sekian dari technical meeting mendongeng kisah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari Ustazah Dianita sebagai penanggung jawab lomba mendongeng kisah Islami. Selanjutnya, untuk kalian yang suka berdakwah, untuk kalian para calon dai, berikut ada penjelasan dari Ustazah Faiza Hilmiah sebagai penanggung jawab lomba dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan juknis perlombaan dai.
Lomba Dai. A. Ketentuan umum. Tema materi. Semua peserta dapat memilih salah satu dari tema materi di bawah ini. A. Meneladani Rasulullah SAW. B. Keutamaan orang yang berilmu. C. Adab kepada dua orang tua. B. Petunjuk teknis pelaksanaan. Babak penyisian. Babak penyisian berlangsung mulai tanggal 7 sampai babak penyisian berlangsung mulai tanggal 12 sampai dengan 17 Maret 2022. Video terakhir dikirimkan pada pukul 23.59. A. Peserta mengirimkan video pidato dengan ketentuan sebagai berikut. Durasi pidato antara 7 sampai 10 menit. Peserta memakai ID card dipakai di dada sebelah kiri. Nomor urut peserta ditentukan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Video diambil dengan sekali tag tanpa proses editing. Pidato disampaikan dengan tanpa pengeras suara. Saat pidato, peserta tidak diperkenankan menggunakan teks. Video menampilkan full body peserta dengan landscape. B. Peserta boleh memakai alat peraga atau yang lainnya untuk membantu menjelaskan tema pidato. C. Peserta boleh memakai aksesoris yang mendukung pidatonya, jubah, surban, dan sebagainya. D. Peserta tidak memperkenalkan diri. E. Video diupload pada Google Drive dan link akan dikirimkan menyusul. F. Pengumpulan video terakhir pada tanggal 17 Maret pukul 23.59 WIB. G. Penjurian babak penyisihan dilaksanakan tanggal 18 sampai 22 Maret 2022. H. Selanjutnya akan terpilih peserta terbaik yang masuk ke babak final dan diumumkan pada tanggal 23 Maret 2022 melalui Zoom meeting. Babak final. Babak final dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 08.00 WIB sampai selesai. Ketentuan babak final, peserta masuk ke ruang breakout. Urutan peserta ditentukan oleh panitia. Peserta menggunakan perangkat PC atau laptop atau handphone yang dilengkapi dengan input/output suara serta jaringan internet yang memadai. E. Selama proses pelaksanaan babak final, peserta menghadap ke kamera atau juri. Peserta menyampaikan pidato dengan tema yang tidak sama dengan yang disampaikan di babak penyisihan. Durasi pidato antara 7 sampai 10 menit dengan indikator lampu hijau mulai, kuning waktu kurang 2 menit, dan merah waktu habis. Pidato harus diakhiri. Peserta akan diberi 2 pertanyaan yang berkaitan dengan tema pidato yang disampaikan. Hasil akhir adalah juara 1, 2, dan 3 yang akan diumumkan pada puncak acara hari Sabtu 26 Maret 2022. Kriteria penilaian. Penilaian dilakukan oleh masing-masing juri dengan menggunakan interval 1 sampai 100 dengan ketentuan sebagai berikut. Penguasaan materi 30%, gaya bahasa dan retorika 30%, performa dan adab 20%, ketepatan membaca ayat atau hadis atau teks Arab 20%. Demikian technical meeting dari bagian dai, semoga bisa diikuti dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wah, sudah nggak sabar kan untuk ikut lomba? Tapi tenang aja, masih ada satu yang terakhir, yaitu penjelasan dari Ustazah Alfarasida sebagai penanggung jawab lomba tahun. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat An-Nur, sobat-sobat pencinta Al-Quran? Ayo, siapa yang nggak sabar untuk ikutan lomba tahfidz di An-Nur Fest? Di sini Ustazah akan membacakan juklak atau juknis dari lomba tahfidz. Ketentuan umum. Lomba tahfidz ini akan diikuti oleh jenjang SD, MI, atau sederajat yang minimal dilakukan dengan 2 juz, yaitu juz 30 dan juz bebas. Bisa dari juz 29 ataupun juz 1 ataupun juz yang lainnya. Kemudian babak dari lomba tahfidz ini terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Babak penyisihan itu dilakukan dengan hafalan juz 30. Sedangkan babak final akan dilakukan dengan menjawab atau mempraktekkan 4 poin pertanyaan dari juz 30 dan 1 juz lainnya. Kemudian babak penyisihan. Babak penyisihan akan dilangsungkan pada tanggal 12 sampai 17 Maret 2020 yang akan diselenggarakan pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ketentuan dari babak-babak yang ada di dalam babak tahfidz, yang pertama adalah babak penyisihan yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret sampai 17 Maret 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pertama, peserta mengirimkan video praktek tahfidz Al-Quran dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta mengirimkan video rekaman asli. Peserta memakai ID card yang dipasang di dada sebelah kiri. Peserta tidak perlu memperkenalkan diri. Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan basmalah serta diikuti dengan tasdik. Rekaman dilakukan dengan suara asli, tanpa pengeras suara dan menggunakan metode kamera belakang landscape. Rekaman harus original, tanpa editing audio maupun visual. Peserta tidak diperkenankan melihat mushaf Al-Quran. Mata ditutup dengan kain hitam yang tebalnya setebal minimal 0,5 cm. Jika hasil video rekaman melanggar ketentuan di atas, peserta akan didiskualifikasi. Video diupload pada Google Drive dan link akan dikirim menyusul. Pengumpulan video terakhir pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Penjurian babak penyisihan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Maret 2022. Selanjutnya, peserta yang terpilih akan masuk babak final dan diumumkan pada tanggal 22 Maret 2022 melalui Zoom meeting. Kemudian babak final. Babak final dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ketentuan umumnya, peserta masuk ke ruang breakout, kemudian urutan peserta ditentukan oleh panitia. Peserta menggunakan perangkat PC atau laptop atau handphone yang dilengkapi dengan kamera dan input-output suara serta jaringan internet yang memadai. Peserta memakai ID card yang dipasang di dada sebelah kiri. Selama proses pelaksanaan babak final, peserta menghadap kamera atau juri. Peserta akan ditanya atau diminta menjawab atau mempraktekkan sebanyak 4 poin soal dalam durasi 12 menit. Hasil akhir adalah juara 1, 2, dan 3 yang akan diumumkan pada puncak hari acara hari Sabtu 26 Maret 2022. Kriteria penilaian. Penilaian dilakukan oleh juri menggunakan interval 1-100 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kelancaran 20%, 2. Tajwid 20%, 3. Makhraj 20%, 4. Ketepatan 20%, dan yang terakhir adab 20%.
Demikian juknis atau technical meeting dari lomba tahfidz. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari masing-masing penanggung jawab lomba. Bagi kalian yang masih belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, jangan khawatir, kalian bisa menanyakan apapun tentang lomba di grup WhatsApp yang nantinya akan dijawab oleh masing-masing penanggung jawab lomba. Selanjutnya, bagi kalian yang nanti kesulitan untuk mengupload video, kita punya tutorial mengupload videonya yang ada di link deskripsi di bawah ini. Bagi peserta sepak bola mini, jangan khawatir, kalian akan mengikuti technical meeting pada tanggal 21 Maret 2022. Baik teman-teman, kalau begitu selamat berlomba dengan suportif. Kami tunggu di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.